melanjutkan yang kemarin baru sampai zago terputus. Kita lanjutkan. Fa amal ladzina fi qulubihim zaygun zariyata falamazahu falamazahu azaghallahu qulubahum. Kenapa mereka zagu? Mereka tidak fokus pada hukum muhkamat, menguatkan iman Islam ihsannya, tapi malah fayat tabiuna, mereka terus mencari-cari mata syabah yang mutasyabih, yang hanya Allah yang tahu. Minhu dari ayat ibtigha al fitnah, untuk menyebarkan fitnah. Waktunya habis untuk meneliti ini, meneliti itu, apakah benar dan lain-lain. Wa ibtigha ta'wili, mereka mencoba untuk mentakwil sendiri tanpa bimbingan seorang guru, tanpa bimbingan ulama yang berkompeten di dalam Al-Quran. Jadi orang yang belajar Al-Quran tanpa guru, guru itu dibuat atau ditugaskan oleh Allah meneruskan perjuangan para nabi, ulama wa ulama. Fungsinya apa? Ya kalau mau mengajar, membaca bukunya pasti ada salah, namanya juga buku yang menyalahkan, siap disalahkan oleh gurunya, kemudian bahkan siap untuk dimarahi karena sering salah, siap untuk dihukum, siap untuk didenda, siap untuk hormat, siap untuk dikasih apresiasi, kemudian dikasih tugas, dikasih PR. Kalau nggak ada guru, siapa yang menyalahkan yang baca salah? Siapa yang menghukum? Akhirnya tanpa guru akan menjadi mutasyabihat. Maka sebagian ulama, ayat Al-Quran bisa menjadi mutasyabihat semua, ayat Al-Quran bisa menjadi muhkamat semua. Tapi nanti kalau sudah berguru, ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Ini perlu guru. Maka orang seperti ini ya akan menjadi zaid, fatamazahu azaqallahu qulubahum, mencari alasan-alasan sebenarnya tujuannya untuk tidak mau beriman secara hakikiyah, tidak mau berislam secara kafah. Maunya ya yang seneng aja, maka nyari-nyari membuat jubat-jubahat, jubat-jubat yang berasal dari ayat-ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, padahal yang hakikatnya yang tidak ada yang tahu ayat mutasyabihat ini illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi surga dan neraka, kondisi alam kubur, ya kalau diceritakan seperti itu, tapi hakikatnya tidak. Itu nggak usah dibahas secara detail. Tapi seandainya itu dibahas hanya untuk menguatkan, tujuannya untuk menguatkan iman Islam ihsan kita. Jadilah orang yang rosih. Orang yang rosih itu orang yang sungguh-sungguh dalam menekuni Al-Quran bersama ahlinya. Warasikhuna fil ilmi, di dalam ilmu Al-Quran, yaquluna, dia akan berkata amanna bihi, saya akan tetap beriman. Walaupun diceritakan surga belum pernah lihat, dengan bukti-bukti yang ada di Al-Quran dan dengan penjabaran dari Nabi Muhammad secara rinci dan masuk akal, walaupun belum pernah melihat surga. Memang surga itu nikmat yang la ainun ra'at, mata belum melihat, wala udhun sami'at, telinga belum mendengar, wala khatara ala qalbi basar, hati gak bisa menerka, tapi beriman. Mereka mengatakan aman nabihi, kami beriman dengan bukti-bukti yang sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran melalui Muhammad dan para ulama. Kullun, dia mengatakan semuanya, baik yang muhkamat maupun mutasyabihat, min indi rabbina, dari sisi Tuhanku, dari sisi penciptaku, dari sisi pemeliharaku, dan dari sisi Tuhanku, orang yang saya berbakti padanya. Wa ma yadzakkaru, dan tidak bisa mengingat Alkitab ini baik yang muhkamat illa, kecuali ulul albab, orang yang memiliki pikiran yang jernih. Jadi untuk bisa menjadikan Quran itu selalu diingat, kita harus menjernihkan pikiran, hati dan nafsu.
Walaupun kotor lagi dibersihkan lagi, kotor lagi dibersihkan lagi. Itu ulul albab. Hati kalau diterjemahkan memiliki hati nurani, hati yang bersih. Hanya terus diperbaiki, biar bisa mengingat Al-Quran, bisa mengingat Al-Quran. Ini surat Ali Imran yang ke-7. Dan untuk melaksanakan ayat surat Ali Imran yang ke-7 ini sangat berat. Makanya butuh senjata, yaitu ayat yang ke-8, yaitu doa. Doanya adalah Rabbana. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ayat yang ke-8. Ini untuk permohonan agar bisa melaksanakan ayat yang ke-7. Yadzakkaru bil Quran, bil kitab. Hikmatuhu atau hukmuhu wa mutasyabihan. Mutasyabiah bisa diingat. Berat, tapi perlu doa ini. Rabbana, wahai penciptaku, pemberi nikmat dan pengaturku, la tuzigh qulubana. Jangan sampai hati ini berpaling. Jangan sampai berpaling. Fokusnya hilang. Nah, kuning Qur'annya hilang fokusnya. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau memberikan hidayahmu pada kami. Wahab lana, dan berikanlah anugerah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat untuk terus istiqamah, tidak zaru, tidak tergelincir. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahhab, sungguh engkau adalah pemberi anugerah. Ini doanya. Rabbana, wahai Tuhanku. Ini pengakuan bahwa kita itu ada yang menciptakan, kita diatur, dan kita dikasih fasilitas nikmat. Jangan sampai fasilitas penciptaan saya di dunia ini membuat saya justru berpaling. Karena memang kebanyakan manusia semakin banyak fasilitasnya malah semakin berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sudah dikasih petunjuk oleh Allah, misalnya santri atau bahkan kiai atau ustadz, karena diujo sama Allah dengan dunia malah berpaling. Sebaliknya ada yang berpaling gara-gara dunianya dihentikan atau sedikit menerimanya. Maka intinya bukan masalah banyak dan sedikit sebenarnya dalam hidup ini. Intinya jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya jangan berpaling. Kenapa yang disebutkan hati bukan perbuatan? Karena ini tadi, sekali lagi, hati ini perlu dijaga karena ini raja. Menjaga hidayah dalam hati ini pekerjaan yang butuh pengorbanan yang luar biasa. Ba'da'id hadaitana. Maka ada berarti orang yang berpaling hatinya setelah dia bahkan paham Al-Quran, paham kitab suci. Makanya kita mohon pada Allah agar diselamatkan dengan doa ini, saling mendoakan. Saya juga didoakan agar tidak berpaling dari Al-Quran, baik diuji kekurangan dunia ataupun kelebihan dunia. Karena tugas yang paling harus kita jaga adalah tetap menuju Allah, taqarruban ila Allah. Wahab lana, dan terus kasih anugerah kami min ladunka, dari sisimu, terus dikasih anugerah. Jadi kita butuh anugerah Allah, butuh bimbingan Allah. Jangan doa-doa dan terus nekuni Al-Quran. Innaka antal wahhab, engkau adalah orang yang memberi
anugerah. Orang yang memberi anugerah. Inilah doa untuk menyempurnakan atau memohon merasa kita nggak mampu dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.